Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita membahas tryout satu yang telah eh, anak-anak kami coba pada pertemuan sebelumnya, dan hasilnya ya itu tergantung dari kemampuan dan pemahaman bagaimana menjawab soal ini secara bersama maupun pada saat ujian tryout secara sendiri-sendiri. Nah, pada kesempatan ini kita mengulang kembali bagaimana untuk menjawab soal bahasa Indonesia. Pada soal TO1 bahasa Indonesia sesuai dengan kisi-kisi yang telah dibuat dan sesuai dengan panduan maupun pengembangan soal. Nah, langsung saja pada poin 1 ini kita membahas memilih pernyataan benar atau salah berdasarkan suatu pernyataan. Yang pertama, berdasarkan, kita ulang, mohon maaf. Nah, di sini, gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf disebut dengan gagasan pendukung. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa gagasan pendukung itu adalah kalimat atau beberapa kalimat yang mendukung atau menjelaskan dari gagasan pokok. Nah, di sini dari soalnya, gagasan menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf disebut dengan gagasan pendukung. Nah, ini bagaimana? Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ini adalah pernyataan yang salah. Kenapa? Yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf itu adalah gagasan pokok, bukan gagasan pendukung. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2, kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan alasan. Nah, bagaimana? Kata tanya bagaimana? Iya, biasanya digunakan untuk menanyakan keadaan, cara. Nah, jadi jawabannya adalah salah atau tidak sesuai dengan pernyataannya. Selanjutnya, karakteristik atau ciri dari teks eksplanasi ini isinya memuat fakta. Nah, ini jelas sekali. Di teks eksplanasi itu pada umumnya memuat berbagai fakta dan berbagai hal-hal yang bersifat penjelasan dari suatu teks yang bersifatnya ilmiah. Nah, jawabannya adalah benar. Selanjutnya, ucapan permintaan maaf terdapat pada bagian pembuka pidato. Nah, ini bagaimana? Kalau permintaan maaf itu biasanya pada bagian akhir pidato, bukan bagian pembuka pidato. Bagian pembuka pidato umumnya adalah ucapan rasa syukur, salam. Nanti penjawabannya adalah pernyataannya salah. Nah, selanjutnya, amanat merupakan pesan moral yang ingin disampaikan seseorang pengarang dalam suatu karya sastra kepada pembaca atau pendengarnya. Nah, dari sini sudah jelas amanat itu adalah suatu pesan moral, suatu hal yang ingin disampaikan seseorang pengarang dalam suatu karya sastra kepada pembaca atau pendengarnya. Ini jelas sekali bahwa amanat itu adalah apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita lihat, maupun apa yang bisa kita lakukan dari sebuah cerita maupun dari cerita seseorang maupun cerita yang ada di dalam suatu teks. Jadi jawabannya adalah benar. Nah, selanjutnya, sebutan untuk orang yang memberikan informasi dalam wawancara. Yang memberikan informasi itu pada umumnya adalah narasumber. Mana di sini narasumber? Iya. Di jawaban nomor 1. Ya, selanjutnya, kalau untuk orang yang menanyakan informasi kepada narasumber itu apa namanya? Iya, pada umumnya adalah pewawancara. Ini
Nah, selanjutnya, teks yang berisi fakta atau hal-hal yang benar-benar terjadi serta ditulis berdasarkan penelitian dan pengamatan dan berisi ilmu pengetahuan. Ini apa tadi? Nah, inilah disebut dengan teks eksplanasi. Nah, jelas sekali. Kemudian kata tanya digunakan untuk menanyakan letak, posisi, alamat atau lokasi yang akan dituju. Nah, ini adalah tempat ya, Nak. Jadi, kata tanya yang digunakan adalah di mana. Nah, ini adalah jawaban nomor 3. Di mana. Nah, oh iya, tadi teks yang berisi fakta itu adalah disebut dengan teks eksplanasi. Ini jawaban nomor 2. Nah, selanjutnya. Bagian dari struktur teks eksplanasi yang berisi mengenai gambaran umum tentang apa dan mengapa terjadinya suatu fenomena. Nah, jadi pada teks eksplanasi itu ada 3 bagian. Bagian pembuka, kemudian bagian deretan penjelas, dan bagian interpretasi atau kesimpulan. Nah, jadi di sini kita lihat struktur teks eksplanasi yang berisi mengenai gambaran umum tentang apa dan mengapa terjadinya suatu fenomena. Itu jelas sekali adalah deret penjelas atau penjelasan dari teks tersebut. Apa inti dari teks tersebut. Nah, ini jawabannya adalah deret penjelas. Jawaban nomor 4. Nomor 5. Anak-anak yang saya sayangi, dengan semakin merebaknya virus corona di sekitar kita, kalian harus selalu menjaga diri dengan menaati protokol kesehatan. Di antaranya adalah menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun. Selain itu, jagalah jarak dengan orang lain dan juga hindari kerumunan. Kalimat yang tepat untuk melengkapi pidato di atas. Nah, di sini untuk melengkapi pidato, kamu harus membaca dulu kalimat sebelumnya. Selain itu, jagalah jarak dengan orang lain dan juga hindari kerumunan. Nah, ini jelas sekali bahwa jawabannya adalah yang berhubungan dengan kalimat sebelumnya. Apa? Kalimat penutupnya. Kalau ini orang yang congkak ini hati, nah ini nak nyambung. Jadi orang jangan congkak dan hati agar nyaman tidak nyambung juga, tak bisa. Untuk itu, kita harus menjaga kebersihan dimanapun kita berada. Bagaimana? Saya rasa juga tidak. Kemudian, orang yang congkak dan semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan terhindar dari penyakit. Kita ulang. Selain itu, jagalah jarak dengan orang lain dan juga hindari kerumunan. Nah, ini adalah bagian terakhir dari suatu teks. Nah, jadi jawabannya adalah ini yang lebih tepat. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan terhindar dari segala penyakit. Nah, ini jawabannya adalah nomor 5. Nomor 6. Data pribadi yang terdapat dalam daftar hidup. Nah, ini apa data pribadi yang ada dalam riwayat hidup? Ya, data pribadi misalnya ada nama, tanggal, kemudian tempat tanggal lahir, alamat. Nah, ini aja jawaban nomor mana tepatnya? Jawaban nomor 6, nama, tempat tanggal di sini. Nah, ini jawaban nomor 6. Nah, selanjutnya kata-kata penting yang terdapat dalam sebuah teks. Kata-kata penting. Ya, kita lihat di sini. Kata-kata penting di sini mana ya? Ya, kata penting itu adalah kata kunci yang sering diulang-ulang. Ini kata penting dari satu teks yang sering diulang-ulang itu adalah disebut dengan kata kunci. Nah, jelas sekali jawaban nomor 7. Nah, selanjutnya teks yang menjelaskan tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya dan lainnya dapat terjadi. Nah, di sini teks misalkan tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian alam, ya ini umumnya bersifat fakta ya nak, bersifat hal-hal yang bukan dibuat-buat. Jadi jelas sekali adalah teks non fiksi. Nah, coba nomor 9. Kalau teks fiksi itu berupa cerita yang dibuat-buat, maksudnya contohnya sesuai dengan dongeng, cerpen dan hal lainnya.
yang pada umumnya bersifat untuk mengajak dan untuk menjelaskan sesuatu yang sifatnya hiburan pada umumnya. Jadi kalau teks non-fiksi ini pada umumnya bersifat fakta. Nah, nomor 10. Perhatikan pantun berikut ini. Bunga melati semerbak dan wangi, terlihat mekar berseri di dalam taman. Hilangkanlah congkak dan iri hati agar banyak teman hidup penyaman. Nah, pesan dalam pantun itu. Nah, untuk mencari pesan, kita cukup memperhatikan apa isi dari pantun itu. Nah, lihat di sini. Apa isinya? Hilangkanlah congkak dan iri hati agar banyak teman hidup pun nyaman. Nah, pesannya adalah apa? Kita tidak boleh bersikap sombong dan iri hati agar kita uh, mempunyai banyak teman dan hidup pun menjadi hidup rukun. Nah, kita lihat di sini. Yang M. Jadi orang jangan congkak dan iri hati agar hidup nyaman dan banyak teman. Jelas sekali. Ini adalah nomor 10. Kemudian yang Q. Orang yang congkak dan iri hati hidupnya nyaman serta banyak temannya. Ini jelas tidak. Nah, jadi jawabannya sudah jelas yang M. Jadi orang jangan congkak dan iri hati agar hidup nyaman dan banyak teman. Nah, gagasan pokok. Nah, ini pilihan ganda. Gagasan pokok yang tepat untuk paragraf tersebut. Nah, gagasan pokok ini pada umumnya. Ingat ya anak bapak semuanya. Gagasan pokok kamu perhatikan dulu. Nah, pada umumnya kata kuncinya terletak di sini. Ya, pada umumnya. Ya, ini bukan ketentuan khusus ya nak. Tetapi ini adalah pada umumnya. Nah, kalau tidak ada gagasan pokok pada awal kalimat, maka kamu harus membaca teks ini terlebih dahulu. Nah, jadi apa nak? Tari piring adalah sebuah tari nasional yang berasal dari Minangkabau, Provinsi Sumatera Barat. Nah, panggilan tari piring ini jelas adalah pengembangan dari gagasan pokoknya. Nah, sampai alat musik ini terbuat dari bambu. Nah, ini ada juga penjelasan dari gagasan pokoknya. Jelas sekali jawabannya adalah mana di sini yang sesuai dengan kalimat utama. Iya, yang D. Iya. Nomor 2. Cerita di atas memiliki tema. Nah, selanjutnya pada nomor 2. Soalnya cerita di atas memiliki tema. Iya, tema. Untuk menentukan tema dari sebuah cerita, tentunya anak bapak harus bisa membaca dulu dan memahami apa isi dari kutipan atau penggalan dari cerita ini. Tegar tidak kuasa menahan tangisnya ketika menuturkan kondisi keluarganya. Dia sengaja keluar dari sekolah. Dia tidak memiliki biaya untuk sekolah. Ia harus membiayai dirinya dari sang ibu. Keinginan Tegar sebenarnya tidak berlebihan. Pengamen cilik yang biasa mangkal di perempatan jalan itu hanya ingin sekolah. Nah, temanya adalah keikhlasan seorang anak. Nah, jadi ini jelas bukan. Tidak. Kemudian kejujuran seorang anak. Bukan. Jelas tidak. Kesedihan. Iya, hampir bisa juga. Ketulusan hati seorang anak. Kita lihat kalau ketulusan hati seorang anak. Kita lihat teksnya dulu. Tegar tidak kuasa menahan tangisnya ketika menuturkan kondisi keluarganya. Ia sengaja keluar di sekolah. Nah, jelas. Menahan tangisnya. Nah, ini kata kunci nak. Kemudian menuturkan kondisi keluarganya. Kemudian sengaja keluar ke sekolah. Ia tidak memiliki biaya untuk sekolah. Ia harus memberi dirinya sang ibu. Keinginan Tegar sebenarnya tidak berlebihan. Pengamen ciliknya jelas sekali adalah kesedihan seorang anak.
Kenapa dia sedih? Karena ia tidak bisa menyelesaikan sekolah, ia harus menghidupi keluarganya, membiayai dirinya dan sang ibu. Jadi jawabannya adalah kesedihan seorang anak. Bacalah puisi dari buku ini dengan seksama. Karangan bunga. Maksud dari puisi itu adalah, nah ini adalah inti maksudnya atau apa isi dari puisi itu. Ini dari kami bertiga pita hitam. Nah, 3 anak kecil dalam langkah malu-malu datang ke Salemba sore itu. Ini dari kami bertiga pita hitam dalam karangan bunga, sebab kami ikut berduka bagi kakak yang ditembak mati siang tadi. Nah, ini adalah menggambarkan peristiwa kedukaan. Ya, jelas sekali. Menggambarkan peristiwa kedukaan karena kakaknya ditembak mati. Menceritakan 3 anak kecil yang datang, bukan. Menggambarkan anak kecil malu, bukan. Menceritakan peristiwa sore itu, bukan. Jadi jawabannya adalah peristiwa kedukaan karena kakaknya meninggal dunia. Nah, selanjutnya pernyataan di bawah ini yang cocok dengan isi dari paragraf di atas. Nah, kalau mencari sesuai dengan pernyataan, kamu harus mampu membaca satu persatu isi dari pilihan jawaban. Kita lihat yang A dulu. Tinggi pohon kelapa sawit dapat mencapai 24 meter. 24 meter. Kita lihat. Salah satu jenis pohon yang ada yaitu kelapa sawit. Batang dari pohon satu ini bisa mencapai sekitar 24 meter saat tumbuh dengan baik. Nah, jadi tinggi pohon kelapa sawit dapat mencapai 24 meter. Dapat tumbuh dengan baik. Nah, bisa juga. Kita lihat dari dulu. Kelapa sawit memiliki jenis akar serabut. Ia juga memiliki akar dengan jenis serabut yang arahnya ke bawah dan juga ke samping. Bisa juga. Kemudian di sisi lain juga terdapat akar napas yang tumbuhnya ke arah samping dan atas dan posisi sebagai bagian untuk mendapatkan oksigen. Kemudian akar napas dari kelapa sawit arahnya tegak ke atas. Ya, bukan. Ini jelas bukan, karena arahnya ke samping. Kemudian akar napas dari kelapa sawit memiliki fungsi untuk mengeluarkan oksigen. Nah, bukan. Padahal soal ini adalah untuk mendapatkan tambahan oksigen. Nah, jadi antara A dan B itu hampir mendekati. Tinggi pohon sawit dapat mencapai 24 meter. Iya, jawaban cepatnya adalah A. Kenapa A? Karena sesuai dengan pernyataannya. Kalau yang B, kenapa tidak? Kelapa sawit memiliki jenis akar serabut. Selain akar serabut, juga memiliki akar napas. Jadi lebih tepatnya adalah A. Selanjutnya persamaan kedua teks tersebut. Nah, nomor 5. Untuk mencari persamaan kedua teks, tentunya anak Bapak membaca terlebih dahulu masing-masing dari teks tersebut. Nah, ayo kita lihat. Teks 1. Bunglon merupakan salah satu hewan yang unik. Ia mampu beradaptasi di lingkungannya dengan cara mimikri. Kemudian teks 2. Cecak mempunyai kemampuan beradaptasi. Nah, beradaptasi kata-kata yang sama. Nah, dengan kata-kata yang sama, beradaptasi. Nah, beradaptasi. Jadi, pada umumnya menceritakan tentang adaptasi dari hewan. Membahas tentang cara adaptasi dari hewan. Nah, ini juga bisa terlebih dahulu. Kemudian bunglon beradaptasi dengan belah kulit, sebenarnya cecak dengan melakukan autotomi. Ini jelas bukan bersama, tapi adalah perbedaan. Membahas tentang cara hewan memasang musuhnya, tidak, karena membahas tentang adaptasinya. Kemudian cecak merupakan hewan dengan ukuran lebih besar daripada bunglon, ini jelas bukan.
Jadi yang lebih tepatnya adalah yang A. Nah, ini membahas tentang cara adaptasi hewan. Nah, selanjutnya untuk nomor 6. Ide pokok paragraf tersebut. Nah, ide pokok. Untuk mencari ide pokok, perhatikan dulu. Nah, di sini kalimat utamanya tentang apa? Di sini lihat. Kecelakaan lalu lintas di jalan raya disebabkan oleh berbagai hal. Nah, ini menjelaskan tentang kecelakaan. Banyak pemakai jalan raya tidak menaati peraturan lalu lintas, misalnya kebut-kebutan, melanggar lampu rambu lalu lintas, dan jika menggunakan sendiri. Selain itu, banyak kendaraan yang tidak dilengkapi spion. Jika semua pemakai jalan raya taat aturan, maka kecelakaan lalu lintas dapat berkurang. Nah, di sini jelas bahwa menceritakan tentang kecelakaan lalu lintas. Nah, kita lihat poinnya A, ketaatan berlalu lintas di jalan raya. Bukan. Karena ada bagian pernyataan yang berisikan nih kebut-kebutan penyebabnya. Kemudian kesadaran berlalu lintas dan raya, kesadaran. Bukan kesadaran, tapi adalah tidak ada bagian yang menyatakan tentang kesadaran dalam berlalu lintas. Kemudian penyebab kecelakaan jalan raya. Nah, jelas sesuai dengan kalimat utama, kecelakaan lalu lintas dan raya disebabkan oleh berbagai hal. Jadi jawaban lebih tepatnya adalah C, penyebab kecelakaan jalan raya. Ide pokok. Nah, kamu baca dulu kalimat utamanya. Kemudian selanjutnya nomor 7. Isi untuk melengkapi pantun di atas. Jalan-jalan ke pantai Buru, ke Pulau Buru, sungguh elok mentari pagi. Nah, cukup kamu sesuaikan akhiran dari pantun ini. Ini sebagian sampiran. Ya, sampiran. Ya, jelas. Sampiran. Kemudian kita cari yang ada masing-masingnya sampiran dan isinya akhiran U dan I. A, B, A, B. Nah, ingatlah selalu nasihat guru, belajar giat adaptasi. Bagaimana? Ini ukirannya U, isinya U, kemudian akhirnya I. Ini juga bisa dulu. Ingatlah selalu nasihat ibu. Sampirannya akhirnya U, isi akhirnya N. Nah, ini jelas bukan. Depan. Nasihat guru kan ku kenang. Nah, ini jelas juga bukan. Karena sampirannya dan isi tidak sesuai dengan akhirannya. Setinggi langit-langit cita-citamu. Juga bisa. Belajar giat pasti tercapai. Ini hampir sama antara A dan D. Juga bisa. Tapi yang lebih mendekati, kemudian yang lebih tepatnya adalah ingatlah selalu nasihat guru, belajar giat raih prestasi. Karena sesuai dengan antara sampiran dan isi dari pantun. Nah, jadi kamu pilih di antara pilihan ini yang lebih tepat. Nah, ini ada jawabannya, 2 jawabannya benar. Tapi yang lebih tepatnya adalah A. Ingatlah selalu nasihat guru, belajar giat raih prestasi. Nah, karena kalau yang ini belajar giat pasti tercapai. Memang bisa, tetapi ini ada akhiran belajar giat pasti tercapai. Ini ada akhirannya yang A ini. Nah, kemudian sesuai dengan sampiran dan isinya, yang lebih tepatnya adalah A. Nah, para hadirin dimohon memasuki ruangan. Nah, agar kalimat di atas menjadi efektif, kata yang seharusnya dihilangkan adalah kalau para kita hilangkan jadi hadirin,
dimohon segera memasuki ruangan. Bisa juga. Nah, kalau hadirin kita hilangkan para dimohon. Nah, ini jelas bukan. Kemudian dimohon para hadirin segera memasuki ruangan. Bisa juga. Kemudian para hadirin dimohon segera memasuki. Masuki apa? Ini jelas bukan yang D. Jadi yang B dan D tidak. Jadi yang lebih tepatnya untuk menjadi kalimat efektif, para, lebih baiknya kita hilangkan para ini, kata ini. Kemudian lebih tepatnya hadirin dimohon segera memasuki ruangan. Jadi para ini kita hilangkan biar menjadi kalimat efektif. Nah, nomor 9. Iya. Mengapa di Bojonegoro tanaman tembakau tumbuh dengan subur? Nah, kenapa? Tanah yang gersang, udaranya panas, itulah ciri khas Bojonegoro. Tidak semua tanaman cocok hidup di daerah semacam itu. Namun tanaman tembakau justru sangat menyukainya. Di Bojonegoro, tanaman tembakau justru tumbuh subur. Nah, ini jelas sekali. Karena daerahnya panas. Iya, juga bisa. Daerah yang sangat panas. Karena daerah tanahnya tidak subur. Nah, ini jelas bukan. Karena cocok hidup di daerah Jawa Timur, bukan. Tidak sesuai dengan pernyataannya. Karena tanaman tembakau suka dengan air, padahal tempatnya panas. Jadi lebih tepatnya adalah A. Jadi kalau mengapa, kamu cukup mencari jawabannya sesuai. Yang dilakukan Kelurahan Waborobo dalam menghadapi masalah kesulitan air bersih adalah kecuali. Nah, warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Beto Ambari, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara sulit mencari air bersih. Nah, jadi kamu disuruh untuk mencari cara. Nah, kamu harus membaca teks ini. Iya, kamu baca teks ini. Nah, jangan kamu tidak membacanya. Jelaslah kalau tidak dibaca, maka tidak dapatlah jawabannya karena sesuai dengan pernyataan. Harus berjalan sejauh 15 km dari tempat tinggalnya. Nah, ini cara adalah untuk mendapatkan air bersih. Kecuali yang jelas yang bukannya ya. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Kecuali. Nah, ini jawabannya iya. Karena sesuai dengan pernyataannya 15 km. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu. Kita lihat, mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu baru. Nah, ini jelas juga bisa. Kemudian menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter juga bisa. Menampung air yang mengalir dari sebuah anak sungai. Kemudian jerigen itu digunakan untuk mengalir dari sebuah anak sungai di kelurahan. Nah, ini jelas-jelas ya. Menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai. Di mana? Di mana tepatnya? Yang lengkapnya. Jadi kecualinya adalah D. Anak sungainya dari mana? Nah, ini. Ya, mohon maaf dulu karena ada kendala jaringan. Tunggu.
Ya, sambil menunggu jaringan aktif kembali, silakan untuk selanjutnya untuk melakukan aktivitas lain terlebih dahulu. Tapi mungkin insya Allah sekitar 1 menit lagi, insya Allah jaringan kembali normal. Ya, jaringan sudah aktif kembali. Kita lanjutkan. Taman Safari ya Indonesia merupakan tempat pemeliharaan sekaligus perlindungan bagi para hewan. Kesimpulan dari hasil laporan pengamatan di atas. Kesimpulan ya. Kesimpulan, jadi kalau kesimpulan ini harus dibaca satu persatu sesuai dengan pernyataannya. Taman Safari Indonesia merupakan tempat pemeliharaan sekaligus perlindungan bagi para hewan. Taman Safari Indonesia dibuat menyerupai hutan dan habitat asli hewan-hewan tersebut. Di Taman Safari Indonesia, para hewan dibiarkan bebas berkeliaran layaknya kehidupan mereka di habitat aslinya. Jumlah hewan di Taman Safari Indonesia kira-kira 2.500 ekor dan terbagi atas 271 spesies. Para pengunjung Taman Safari Indonesia dapat melihat aktivitas hewan tersebut secara langsung. Namun, pengunjung harus menggunakan kendaraan seperti mobil atau bus. Dari balik kaca kena tersebut, barulah pengunjung dapat melihat bagaimana perilaku para hewan seperti di habitat aslinya. Nah, kesimpulannya, kita lihat satu-satu. Hewan-hewan di Taman Safari Indonesia terdiri atas 271 spesies. Apakah bagian ini mewakili dari semua kalimatnya? Kita lihat, jumlah hewan di Taman Safari Indonesia kira-kira 2.500 ekor dan terbagi atas 271 spesies. Nah, ini jelas bukan. Ada juga pernyataan lain, Taman Safari Indonesia dibuat menyerupai hutan, kemudian tempat pemeliharaan. Nah, jadi yang A ini jelas bukan. Pengamatan hewan di Taman Safari dilakukan pada hari Sabtu dalam kendaraan. Pengamatan. Apa yang diamati ya? Mana? Pada hari Sabtu. Taman Safari Indonesia tempat wisata sebagai para hewan. Tani diberikan bebas, kemudian namun iya tidak ada dalam kendaraan. Nah, jelas pada hari Sabtu ini tidak ada dalam teks. Kemudian untuk menggunakan kendaraan untuk melihat hewan-hewan di Taman Safari ada. Nah, dalam kendaraan ini jelas bukan. Taman Safari Indonesia yang berada di Cisarua, Bogor merupakan habitat asli hewan langka Indonesia. Kita lihat, Taman Safari Indonesia merupakan tempat yang sekaligus melindungi bagi para hewan. Iya, kita lihat di sini. Ini juga bisa tempat melindungi hewan langka. Yang kita lihat, hewan di Taman Safari diberikan hidup bebas seperti di habitatnya sehingga untuk melihatnya harus menggunakan kendaraan. Nah, ini jelas bukan mewakili dari satu paragraf ini. Nah, jadi jawabannya adalah C. Hampir sama dengan kalimat utamanya, jelas.
Selanjutnya kalimat yang tepat untuk melengkapi laporan tersebut. Ya, untuk melengkapi laporan, kamu harus membaca kalimat sebelum dan sesudah. Sebelum dan sesudah. Jadi kita baca. Kantin harapan kita dijaga oleh 2 orang, yaitu penjualnya itu Ibu Yani dan Ibu Rita. Ini adalah yang menjaga atau orang yang menjual di kantin tersebut, yaitu Ibu Yani dan Ibu Rita. Kemudian makanan yang dijual seperti bakso, soto, dan macam-macam makanan ringan. Nah, sedangkan minuman yang dijual adalah es teh, jus, dan sup buah. Nah, mana kalimat yang bisa untuk dilengkapi dari teks yang rempang ini? Hasil pengamatan. Hasil penjualan digunakan untuk mengembangkan usaha kantin. Apakah berhubungan dengan kalimat selanjutnya? Ya, jelas bukan. Mereka menjual beberapa makanan dan minuman. Ya, ini yang paling tepat. Karena sesuai dengan kalimat selanjutnya. Mereka melayani pembeli dengan sangat ramah. Para siswa membeli di kantin sekolah. Jadi jawabannya tepatnya adalah B. Jadi untuk mencari kalimat yang rumpang ini, anak bapak harus mampu untuk membaca kalimat sebelum dan sesudah. Ini jelas sudah dinyatakan makanan, minuman. Nah, kemudian 13. Berikut ini merupakan struktur teks eksplanasi yang benar. Mana? Yang pertama, ya ada pernyataan umum, jelas, kemudian data penjelasan, kemudian interpretasi. Jadi yang B paling tepat. Kita jelas. Urutan yang tepat untuk mengisi formulir di atas adalah nama. Ya, ini sesuai dengan namanya. Namaku Nina Chaniago. Mana? Nama Nina Chaniago. Nah, kemudian nama dulu ya, karena sesuai dengan format yang disajikan. Karena alamatnya di mana? Alamatnya di kota, ya bukan di Kota Padang, tempat tinggal lahir. Alamatnya di Jalan Manggis nomor 23. Jalan Manggis nomor 23, jelas betul. Tempat tanggal lahirnya di Kota Padang 14 Mei 2001, jelas. Kemudian agamanya Islam, jelas. Jadi jawabannya tepatnya adalah D. Kutipan di atas merupakan isi teks pidato bagian. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita berkumpul bersama-sama dalam ruang ini dalam suatu acara perpisahan siswa-siswi kelas 6. Kutipan di atas merupakan teks pidato bagian pembukaan, penutupan, isi atau akhir. Jadi pembukaannya jelas, sangat jelas sekali. Penutupan tidak, isi tidak, akhir tidak. Kemudian kata kunci dari paragraf tersebut adalah kata kunci. Jadi untuk menanyakan kata kunci, maka kamu cari sesuai dengan apa kata-kata yang sering muncul dalam teks tersebut. Salah satu langkah yang bisa ditempuh supaya para remaja peduli lingkungan adalah dengan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Sebagai contoh melalui kegiatan pencinta alam dapat meningkatkan kepedulian remaja terhadap lingkungan alam. Kecintaan remaja terhadap lingkungan alam tercermin pada sikap peduli terhadap lingkungan. Nah, jadi kata kunci yang tepatnya adalah tentang lingkungan. Mana? Kepedulian terhadap lingkungan, menjaga lingkungan, kepedulian remaja, pekerjaan remaja. Ini adalah peduli lingkungan, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Iya. Contoh-contohnya adalah mencinta alam. Nah, ini yang A, bentuk kepedulian lingkungan. Nah, ini jelas A, peduli terhadap lingkungan. Nomor 17.
kalimat utama paragraf tersebut. Nah, ini kalimat utama. Melihat mana yang sesuai. Tingkat kegiatan masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jelas sekali. Yang A. Apakah julukan diberikan oleh Belanda kepada Sultan Hasanuddin? Ya, kamu baca teksnya, ya bahkan dirinya dijuluki sebagai ayam jantan dari timur oleh Belanda. Ya, jelas jawabannya A. Nomor 19. Kalimat tanya sesuai isi paragraf teks di atas. Mana yang sesuai? Mengapa iceng gondok termasuk jenis tanaman yang mengapung di air? Mengapa? Kita lihat di sini kalau kata mengapa. Mengapa? Kita cari ya bersama-sama. Mengapa cenggodok itu mengapung di air? Ya, mempunyai nama lain. Nah, ini bukan. Tidak ada alasannya sesuai dengan teks tersebut. Mengapa di daerah Palembang cenggodok dikenal dengan nama kelipuk? Nah, di daerah Palembang dikenal dengan nama kelipuk. Di Lampung tidak jelas, tidak bisa. Tidak juga. Apa yang menyebabkan cenggodok punya banyak nama? Nah, juga bersama dengan pilihan A dan B juga tidak bisa. Kemudian apa nama lain eceng gondok? Nah, di daerah Palembang nama kelipuk, Lampung namanya ringgak, di Dayak ilung-ilung, di Manado dikenal dengan nama tumpe. Jelas iya. Iya, karena yang terakhir untuk pilihan ganda dari soal ini mencari nilai positif dari suatu teks. Kita lihat. Raja Kahuripan mempunyai 2 orang putra, yaitu Raden Panji dan Raden Anom. Raden Anom lebih cerdas daripada Raden Panji. Selain cerdas, Raden Anom juga dikenal ramah. Dan Panji merasa iri hati melihat pasuk kecerdasan Raden Anom. Karena itu ia mencelakakan saudaranya. Dia menyuruh pembantunya akan membubuhkan racun ke dalam makanan Raden Anom. Nah, jadi nilai moral positif atau sikap yang bisa diambil, ramah tidak, suka menolong tidak, menghormati orang lain ya jelas ini menurut tidak, karena nilai positif yang bisa diambil adalah kita harus menghormati orang lain walaupun di sini lebih cerdas, kemudian juga kecerdasan yang cerdas di sini adalah Raden Anom. Jadi jelas jawabannya adalah C, menghormati orang lain. Kita harus mampu menghormati orang lain walaupun kita belum bisa menyayangi orang tersebut. Tokoh yang berwatak antagonis. Iya, Rama Harimau memiliki seorang putra namanya Seloreng. Tidak seperti Rama, harimau terkenal sangat bijaksana dan juga dikagumi hewan-hewan di hutan. Seloreng binatang di hutan. Selain sangat jahil, dia juga sombong. Sering Seloreng menindas binatang yang di hutan. Jadi jelas jawabannya adalah yang berwatak antagonis Seloreng. Nah, jadi jelas sering menindas hewan binatang dari hutan. Berdasarkan teks di atas, watak Rama Harimau. Si Rama Harimau. Ya, kita baca di sini. Memiliki seorang putra namanya Seloreng. Tidak seperti Rama Harimau yang dikenal dengan bijaksana. Nah, sifatnya bijaksana. Nah, kemudian informasi penting dalam teks di atas. Oh iya, kita lengkapi dulu. Iya. Untuk nomor 3 ini, informasi pentingnya itu adalah sebuah informasi tentang iklan sirup. Informasi pentingnya adalah bagaimana kita bisa untuk membeli sirup tersebut dari iklan sirup Marjan.
Kepada bapak dan ibu-ibu diucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kalimat efektif untuk memperbaiki penulisan kalimat di atas adalah jadi kita menghilangkan beberapa kata. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu diucapkan terima kasih atas penelitiannya. Nah, juga beberapa hal yang bisa diperbaiki. Nah, bapak ini bisa kita hilangkan satu persatu. Kepada bapak dan ibu-ibu. Nah, jadi kepada bapak dan ibu diucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ini di kata di dan u-nya disambung ya, bukan menyatakan sebagai kata tempat. Kepada bapak dan ibu diucapkan terima kasih atas perhatiannya. Iya. Kemudian nomor 5. Akhir kata kami beserta teman-teman panitia acara mengucapkan selamat menikmati rangkaian acara yang telah kami persiapkan. Sekian dan terima kasih. Penggalan pidato di atas merupakan bagian, ya jelas ini bagian penutup, ya. Akhir kata. Kemudian kata tanya mengajukan pertanyaan dengan waktu peristiwa maupun berita adalah kata tanya waktu, ini jelas kapan. Kemudian nomor 7. Paragraf di atas termasuk teks eksplanasi bagian apa? Pernahkah kamu membayangkan bagaimana manusia membuat tanda dan tulisan sebelum adanya pensil? Bagaimana proses penemuan pensil sehingga menjadi bentuk pensil sekarang? Yuk kita pelajari sejarah penemuan pensil. Paragraf di atas termasuk teks eksplanasi bagian apa? Nah, ini yuk kita pelajari sejarah penemuan pensil. Ini adalah teks eksplanasi bagian pernyataan umum. Karena membuka sebelum isi dari penyajian teks tersebut. Sebelum isi dari teks itu atau dari penjelas. Nomor 8. Pengisian daftar riwayat hidup yang tepat urutannya sesuai data adalah namanya nama Arimi, ya. Tempat tanggal lahir Bandung, pendidikan SLIP, agama Islam, alamatnya jelas. Alamatnya Jalan Swadaya 11 Bandung Selatan. Kemudian nomor 9, nilai moral yang dapat diambil di cerita tersebut. Jadi sikap. Suatu hari, seekor beruang berjalan-jalan di hutan untuk mencari makan. Beruang berniat mencari buah-buahan untuk bekal makanan selama beberapa hari. Beruang menemukan sebuah pohon yang tumbang. Pada pohon tersebut terdapat sarang lebah. Beruang penasaran dengan sarang lebah tersebut. Beruang mulai mengendus-endus sarang dengan hidungnya. Beruang dengan hati-hati melihat ke dalam sarang lebah. Beruang berharap dapat mengambil madu yang ada di dalamnya. Malang nasib beruang, ternyata pada saat melihat ke dalam sarang lebah, para lebah sedang menuju ke sarangnya usai mencari madu dari taman bunga. Kawanan lebah marah karena merasa rumahnya diganggu oleh beruang. Beruang mencoba melawan kawanan lebah. Beruang lari menuju rumahnya. Kawanan lebah semakin ganas mengejar beruang. Pada akhirnya beruang merelakan tubuhnya digigit oleh kawanan lebah. Jadi nilai moralnya apa? Apa yang bisa kita ambil? Jadi si beruang ini tadinya mencari madu di sarang lebah. Kemudian tiba-tiba datang kawanan lebah yang setelah selesai mencari madu dari taman bunga. Ya, karena merasa terganggu, beruang mencoba melawan kawanan lebah. Beruang lari menuju rumahnya. Kawanan lebah semakin ganas mengejar beruang. Nah, jadi nilai moralnya adalah jangan mengganggu orang lain. Nah, jadi ada istilah pepatah Minang. Nah, ini sangat jelas sekali. Kalau wasobok pantang diilakkan. Nah, itu jelas pepatah Minangnya. Nah, jadi ini
Jangan mengganggu kehidupan orang lain atau jangan merusak rumah orang lain. Nah, kemudian nomor 10, sifat yang terdiri dari tokoh di atas. Ya, ceritanya adalah Riana Helmi. Usianya 18 tahun, 17 tahun 11 bulan, dianggap dokter termuda Indonesia. Remaja kelahiran Banda Aceh itu disudah sebagai dokter Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Wow, mantap sekali. Riana menyelesaikan kuliah dalam waktu 3 tahun 6 bulan dengan indeks prestasi kumulatif sangat memuaskan yaitu 3,67 dan dengan waktu kuliah tercatat cepat dibandingkan mahasiswa kedokteran dimanapun. Meskipun begitu, ia tetap gadis yang rendah hati, ramah, dan tidak sombong dengan prestasi yang diraihnya. Jadi, sifat yang terdiri dari kualitas adalah rendah hati, ramah, tidak sombong, dan bisa juga kita mengambil hikmahnya adalah atau nilai moralnya atau sifatnya pantang menyerah. Ini sangat jelas. Nah, untuk soal esai, nah ini kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita hanya membahas sampai di sini dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.